bisa meningkatkan kreativitas untuk bisa menambah kembali gol mereka di bawah. Iya, saya memperkirakan Lion City Sailors akan bermain lebih cepat ya, akan lebih ofensif, lebih agresif. Ini yang tentunya diharapkan untuk bisa mencetak gol penyeimbang dengan cepat ya. Kita saksikan di menit-menit awal langsung kaca tekanan kali ini ada di Lion City tentunya. Ya. Sekarang tinggal bagaimana mentalitas para pemain Persib, apakah mampu menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Betul. Memang yang saya garis bawahi dengan apa yang tadi Anda sampaikan ya, Bung Ais. Mentalitas ini memang jadi satu aspek yang sangat penting harus untuk dimiliki bahkan ditingkatkan oleh para pemain dari Persib maupun Bandung guna mengamankan 3 poin pertama mereka di grup F dari AFC Champions League itu, pemirsa. Ya, bahkan salah satu alasan dari Boyan Hodak kenapa 2 laga awal Persib melempem ini karena Persib dianggap kurang pengalaman tampil di AFC ya, karena sudah cukup lama mereka tampil di AFC tahun 2015 sebagai juara ISL kan itu ya, 2014. Kemudian juga penampilan dari Persib Bandung terakhir ya di akhir kontinental, itu adalah AFC Cup, betul. belum menjadi AFC Champions League tuh Ya. Dan penampilan dari Persib terhenti di babak quarter finals. Kala itu mereka dikalahkan oleh Cik. Dan memang kalau kita lihat dari segi pengalaman di level ini ya, Persib baru 2 kali, 2015 dan tahun ini. Sementara dibandingkan Lion City Sailors ini yang ke-11. Terakhir kali mereka main di 2019, artinya memang dari segi jam terbang Lion City Sailors lebih pede. Ini PR besar tentunya buat Persib, bukan hanya Persib tapi juga Liga 1 dan juga PSSI, bagaimana caranya menggenjot tim-tim yang mewakili Indonesia ini agar tampil lebih maksimal sehingga bisa membuat koefisien poin kita di AFC ini lebih tinggi ya. Ngiri kita karena Thailand bisa dapat jatah langsung ke AFC Champions League Elite, Malaysia juga dapat, sementara Indonesia enggak. Ya, waktu juga memang bagi Liga Indonesia ya pastinya. Untuk tidak-tidaknya dalam 2 atau 3 tahun ke depan ada wakil Indonesia di AFC Champions League Elite. Betul guys, karena memang secara target yang dicanangkan oleh organisasi adalah di dalam 5 tahun ke depan peringkat dari Indonesia untuk peringkat 3-nya ya bisa bersaing di ASEAN, paling tidak peringkat 2 dan juga bisa terkat lolos di persaingan yang ada di Liga Asia. Iya, karena ini cukup berpengaruh juga ya buat timnas Indonesia. Karena dengan banyaknya pemain-pemain kita yang bertanding di level Asia, baik itu di AFC Champions League Elite ataupun AFC Champions League 2, ini tentu akan membuat jam terbang mereka lebih tinggi. Jadi kita tidak melulu harus mengandalkan pemain-pemain yang bermain di Eropa ya. Sepak pojok kali ini didapatkan oleh Lion City Sailors. Semoga untuk pemain dari Persib Bandung bisa terus mencapai level konsistensi permainan mereka. Pemain dari match pemirsa. Gol tercipta. Gol yang diciptakan oleh sang kapten dari Lion City Sailors. Akan disaikan kembali penjagaan yang kurang rapat tadi dengan pergerakan dari Wright tanpa adanya pengawalan. Hujam gawang dari Persib Bandung yang dikawal Kevin Ring Mendoza. Iya, sejak awal, sejak babak pertama kita seringkali mewanti-wanti, memperingatkan Persib untuk tidak memberi kesempatan Lion City Sailors angkat bola dengan saya. Inilah hukuman untuk Persib. Kita lihat bagaimana umpan silang yang sangat cantik dari saya. Dibukakan dengan sangat baik juga oleh Billy Wright yang akan membayar kesalahannya dan membawa pertama. Ya, satu gol pengukuran pemirsa yang juga menunjukkan stimulus tim ya. Untuk ditanduk tanpa oleh pengawalan Nick Rivers itu yang mengcover pergerakan dari Danny Wright. Tampak memang Danny Wright membuat kesalahan yang tadi ia sempat lakukan dengan bersama dengan adanya gol yang diciptakan oleh Karen Dogingo. Ayo bangkit Persib, 1-1. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi para pemain Persib untuk tetap berwaspada. Gelut guys. Dilakukan oleh Dimas Derajat. Bahaya ini bisa berakibat kartu merah. Bahaya sekali. Karena Dimas Derajat terprovokasi dan menanduk ya. Bahaya. Ini
bisa dikatakan kurang bijak yang dilakukan oleh Dimas Derajat. Memang ada provokasi tadi dari Dewi Rai, tapi ya harusnya Dimas Derajat bisa. Oh, kartu merah. Betul. Waduh, Karena ini regulasinya seperti itu ya. Ya, sangat disayangkan sekali pemirsa. Tidak anda pergi dari pertemuan baru. Lalu 2 menit babak 2 dimulai, tetapi sudah ada satu kartu merah yang diberikan kepada Derajat terpancing akibat provokasi yang diberikan oleh Sally White. Kita lihat pemirsa di sini. Sebetulnya memang dari tadi babak pertama Sally White asal kali mancing ya. Dan memang ini Dimas Derajat saat menjatuhkan Dewi Rai, dia juga tadi sempat melakukan gestur seolah-olah akan menendang bola ya. Dan saat ada provokasi lagi dari Rai, Dimas langsung menanduknya ini. Jadi kita lihat, nah ini ya jelas sekali. Dan Dewi Rai memainkan perannya dengan sangat baik ya. Sehingga hasilnya Dimas Derajat sangat disayangkan harus mendapatkan kartu merah. Ini tentu kerugian yang besar buat Persib Bandung bermain di kandang sendiri di saat mereka sudah disamakan skornya, harus bermain dengan 10 orang. Ya, 10 lawan 11 pemirsa menjadi keuntungan bagi Lion City Sailors. Tapi memang yang saya informasi adalah bagaimana sangat disayangkan tadi Ya, apa yang dilakukan oleh Dimas Derajat yang terpancing dengan adanya fiksi yang dilakukan oleh Sally White, kapten tim dari Lion City Sailors. Sehingga ada tandukan tadi yang diberikan oleh Dimas Derajat sangat jelas dan terlihat dari asisten wasit yang berada di samping atau di sisi lapangan. ya trade Kak. Berarti 2 pertandingan dia akan absen di FC Champions League Elite 2 ini. Ya, di tengah perjuangan dari Persib Bandung di malam hari ini pemirsa, di depan sudut kiri untuk bisa mengamankan 3 poin harus ada satu perjuangan yang sangat berarti, masuk untuk menyerang dari Persib Bandung. Dimas Derajat ini di malam hari ini mendapat pelajaran bab kedewasaan ya. Betul, betul. Ya inilah memang yang harus jadi PR besar buat pemain-pemain Indonesia. Jangan lupa provokasi. Oh, kita lihat bahaya sekali. Ya, dan juga Sally White mendapatkan kartu kuning. Bukan tentunya Revin yang Indonesia ini. Dengan dikasih lagi di Derajat, jadi kita semogakan agar fokus masih tidak mengganggu ya. Mudah-mudahan Persib bisa tampil lebih solid ya, meskipun agak sulit ya bermain 10 orang melawan 11. Dimana kali ini akan menempati pos di sebelah kanan ya. Itu mau kita build up. Alves dikasih daripada hand daripada Ciro Alves, masih Ciro Alves, sangat baik Ciro dengan skill individunya, angkat bola dan goal kick hari ini didapatkan oleh Bandung. Ya, dengan luarnya Dimas Derajat membuat Ciro yang tadinya lebih banyak di sayap kiri harus sebagai target man ya. Ini pilihan yang sulit tentu buat Boyar Kondak. Harus putar otak tentunya. Bagaimana caranya mengangkat pemain. Baik dari Persib Bandung, asal itu masih ada pemirsa. Persib, Rodrigo, coba kali ini pemirsa melalui sisi kiri penyerangan mereka. Itu coba untuk dominasi alur bola, komunikasi yang kurang dengan bagi pertemuan Bandung. Persib dapat kali ini untuk harus sudah bersama tentunya. Persib dengan situasi kehilangan satu pemain, ini adalah perjuangan yang tidak mudah bagi Persib. Jadi saya sebutkan menjadi ada waktu ya yang bisa kita
dikalahkan oleh Tunggawa dan Mau Bandung. Babak kedua ini. Ya ini berarti sudah lebih berat tentunya di lini tengah antara Markov dan juga Reko Nandar. Untuk Riman Sandiagono tadi yang diupayakan oleh Clippers untuk diarahkan kepada Aaron Gardino dan masih dalam posisi yang belum ideal dari Cairo. Lihat itu harus bisa untuk mengurangi ya melakukan dulu. Karena tadi ada beberapa kali yang ganggu dengan adanya passing error dengan video error ini yang harus bisa untuk diminimalisir oleh Mau Bandung. Lihat langsungnya dari Palestina tersebut akan gol dengan begitu cepat. Ya memang dalam kondisi ini Persib akan lebih banyak tertekan pastinya. Sekarang tinggal bagaimana cek defense sekaligus transisi yang Persib. Ini dia kita lihat sebuah shoot dari Maxim Lastin cukup cepat ya, pemain yang sangat berpengaruh di kubu Leicester City. Main 32 tahun asal Belgia. masih sebagai left back dari Edo melihat ya untuk bantu berada di sisi kiri menggunakan Mau Bandung. Masih Song bola yang tidak Song Abi Syahid untuk cross pemanfaatan pemain dari Ryan Sellers terus melakukan kanan jatuh pertahanan dari Persib Mau Bandung. Song Kuyo Denoka membantu serangan bagi Ryan Sellers. Ya, compact defense yang tadi Anda sebutkan ya Bu Aris ini memang menjadi posisi utama dapat meredam serangan dari Ryan Sellers. Oh, berbahaya kali ini Maxim. Ini adalah satu umpan yang terukur pemirsa, beruntung di sana. Tapi yang lebar itu standar. Ya, kita sangat berbahaya tadi. Dua aksi dari Maxim Lastin yang mengarahkan pada Baslan Kar beruntung tapi sekarang pilihannya lebih sulit ya. Siapa yang akan digantikan? Jadi standar ya, jadi salah satu pemain yang bisa jadi akan dipantulan digantikan oleh Mas Irianto untuk bisa lebih memperkuat pertahanan. Satu perintah bola yang kurang ideal tadi diberikan oleh Gustavo Fernandes dan dia dapat menyambut diagonal yang dilakukan Gustavo Fernandes. Kali ini lebih nice upaya dari Ryan Sellers. Maxim Lastin yang dipakai kepada Rui. Cek lagi pemirsa, ada Rantwan. Baik sekali tangan dari Mark at the clock dan cuma pojok yang didapatkan. Ya ini kondisi yang cukup berbahaya buat Persib karena sejak keluarnya Dimas Derajat membuat mereka lebih banyak tertekan ya.
dalam 10 menit terakhir ini dengan waktu masih sangat panjang. Masih ada 30 menit kurang lebih waktu normal. Senjata dari lain salah betul apalagi yang sering kali dibangun oleh lain salah itu memberikan menjadi pertahanan dari Persib mau Bandung Betul, dan saat mereka melakukan scouting khusus seperti itu ada dua pemain mereka yang naik ya, yang loncat. uangnya ya setelah itu ya biasa memang itu dapat meningkatkan kokatnya ya di pertahanan dunia. Jadi serang ini juga perlu dicermati betul oleh Boyan Hodak betul guys. Betul. Ya pilihannya kalau ingin lebih membuat aliran bola ke depan lebih menarik tentu ada Beckham Putra ya. Tapi tentu ini pilihan-pilihan yang tidak gampang dengan kondisi 10 pemain. Upaya dari Lions City Stars melalui Samuel beruntung dapatkan dari Saul Oyong keluar jauh tadi, tapi di sini lah ya build up tangan dari Lions City Stars. Berulang kali mereka terus menciptakan upaya serangan, kasih tas coba untuk tetap dijaga. Betul sekali. Ini bahaya kalau tidak segera dicegah ya. Harus ada perubahan dilakukan di Boyan Hodak karena setidaknya dalam 5 menit terakhir sudah ada 3 peluang yang didapatkan oleh Lions City Stars. Aduh. Save berkelas dilakukan oleh Muhammad Izwan. Mampu upaya emas ini didapatkan oleh Ciro akan tetapi kali ini ada peluang kembali dikembangkan oleh Lions City Stars. Maxim Lestin masih Maxim dikawal oleh Edo Gabriansyah. Covering yang sangat baik dari Edo Gabriansyah dan bukan pelanggaran. Sepak bola didapatkan oleh Lions City Stars pemirsa. Tadi kita lihat ada dorongan yang dilakukan oleh Maxim ini dia. Nah, ini dorongan ya jelas sekali Maxim melakukan dorongan. Dan ini dia upaya yang dilihat didapatkan oleh Ciro Alves. Ya ada pilihan buat Ciro untuk melakukan cutback ya. Ada kita lihat pemain Persib di sana ada Tyron Delpino, namun sayang yang dilakukan oleh Ciro lebih langsung shoot, tapi tidak salah juga ya. Maka tadi Muhammad Izwan ya lakukan save dengan pahanya betul guys. Ini dia Muhammad Izwan dan keras tadi sebetulnya sepakan dari Ciro Alves. Satu shot on target pemirsa didapatkan oleh Ciro Alves. Kita kembali saksikan. Ini dia. Ini keras juga dan membentur tiang. Ya, masih dalam rasa jadi dari Lions kalau buan ya gawang dari timnas Singapura juga terus menjadi andalan bagi Lions City Stars. Dia pemirsa bagaimana banyak gol pertama atau gol pembuka bagi Persib di babak pertama tadi melalui Tyron Delpino, ball yang sangat memukau sentuhan magis dari seorang Tyron Delpino. Bahkan namanya depan skor menjadi gol kelima dari Tyron. Semua kompetisi bersama Mau Bandung dan gol 4 didapatkan oleh Lions City Stars di awal babak kedua. Ya ini sangat disayangkan ya bagaimana ini pertahanan dari Persib Bandung mengakibatkan keunggulan mereka menjadi
diempatkan. Clearance akan oleh hand. Bola tepat dapat kembali selesai. Selesai dari Lions Resellers. Maxim. Inilah yang memang ya satu senjata khas dari Lions Resellers. Penetrasi melalui Maxim. Lastin. Harus ada perubahan segera yang dilakukan oleh Boyan Kodak agar Persib tidak terus-menerus dari serangan. Tapi memang pilihan yang tidak mudah tentunya dengan kondisi yang 4 pemain. Oh, kontrol pada yang kurang optimal dari Chino Alves. Buat recovery cepat oleh Lions. Telepon dipakai Langsung. Ini dia Harus lo yang buru-buru kawalan Bulais. Jadi kita lihat tadi kita lihat Dennis Nandar melakukan covering dan terlalu jauh juga ya, sehingga memberi buat Rafa untuk melakukan shoot. Beruntung tendangannya masih menyamping. Dia tampak sudah lelah ya di shoot ini. Ini itu Kebiasa. Tetap dia. Boleh juga dari Enzo Kebiasa pemirsa. Boleh ini kita lihat cantik tampil dengan Edo. Memang dalam kondisi banyak tertekan, Persib harus banyak melakukan seperti ini. Ini sebuah peluang yang sangat cantik kalau pernah jadi gol. lain masalah. Ini Kebiasa yang kemarin ketika menang sudah begitu tidak. Kanan kembali untuk Persib Omar Indonesia Kapolja yang lagi oleh Lion City Salah. Bahaya ini kita lihat karena Lion City cukup bagus dengan bola-bola silang ya. Kali ini Song Uyong main yang sejak 2011 berada di Lion City Challenge. Kita Song Uyong biasa. Ini final belum sudah terhentikan oleh Rio Pan. Dari di sana Nassim langsung memberikan satu kilometer bola kepada Tyrone Dalvinho. Masih Tyrone Dalvinho sebagai individu para atau individu Tyrone Dalvinho Sustain apa yang itu Kita lihat di sisi kanan sepertinya hand sudah naik ya, sudah overlapping, akan lebih mudah dia geser ke kanan tadi. Ada. Untuk mensimpulkan ya permainan kita Bandung. Dianya. Tidak lagi ada rapat dari mereka. Digoreng sama hijau. Dengan five terus bagi para pemain bertahan dari Persib Bandung. Ya. Tiga nama ini Indonesia harus diberi match. Perlu diwaspadai. Maxim Lestin. Betul, terutama yang terakhir ya, Maxim Lestin. Ini pemain yang sangat berpengaruh.
Del Pino. Terus ada Mark ke depan. Ada Mark pada Henhen. Kalau dari Van Friesen Henhen. Dapat dari Mirka. Del Pino. Masuk Del Pino. Masuk ke depan. Masih belum akan dijadi mencoba untuk memenuhi up dengan Aaron Delpino. Kali ini Persib dengan upaya untuk bisa mendapatkan peluang mereka. Iya, tapi juga dalam kondisi seperti ini, Boyan Hodak perlu berhitung dengan stamina pemain-pemainnya ya. Karena kita tahu beberapa nama seperti Tyron Delpino ini usianya sudah 33 tahun. Tentu dalam kondisi seperti itu, apalagi kurang satu pemain, akan sangat menguras tenaganya. Dengan bola yang masih dapat diantisipasi oleh Tan. Setelah kita langsung baru bisa itu Setiansyah. Clippers untuk build up sangat baik di Clippers. Zero offense bisa memirsa masuk Zero.